Sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Kemudian juga kita menyaksikan Gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun, dipotong sebesar 707 miliar. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak, kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total, dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula. Turunnya TKD itu bukan cuma hanya Maluku Utara. Turun TKD itu secara nasional. Jadi bukan soal kebijakan daerah lalu kemudian APBD kita merosot jauh. Kerosotan ini atas kebijakan nasional, kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap turunnya TKD. Tekanan fiskal bukan cuma Maluku Utara, hampir seluruh Indonesia terjadi. Kita 707 dibanding dengan provinsi yang lain juga banyak besarnya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lain. Pimpinan, perlu kita ketahui bersama bahwa kita DPRD provinsi ini memiliki 3 fungsi: pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Jadi tidak bisa dibatasi satu anggota dewan satu kali berbicara, pimpinan. Apalagi ada tanggapan dari anggota dewan dan fraksi lain. Forum ini bukan forum opera. Dengar dulu. Sebelum berbicara sudah diatur. Biar satu kali bicara, ini kan kebanyakan ini. Apa pimpinan? Ini kan orang Jadi sebelum berbicara diatur kata-katanya supaya jelas satu kali pertanyaan dan diulang-ulang. Ini tidak ini nanti kalau forumnya bergerak semuanya mau ikut bergerak, silakan. Interupsi pimpinan. Silakan Ibu Nazatan Uhro Kasuba dari fraksi Gerindra. Saya tidak berbelit-belit, pimpinan. Dari tadi setelah Ketua Komisi 2 menyampaikan opininya yang begitu panjang, sebenarnya saya ingin Pak Wakil Gubernur untuk menjelaskan kepada kami, media dan publik, sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Karena dalam momen krusial ketika Ranperda APBD dokumen yang menentukan nasib rakyat Maluku Utara ini sedang dibahas, sebenarnya kehadiran gubernur itu bukan hanya kehadiran formal, tapi keberpihakan dan moral gubernur dalam mempertanggungjawabkan APBD kita yang sudah anjlok ini, Pak Wakil Gubernur. Selama 1 tahun anggaran kemarin, kita melihat bagaimana kelonjakan tamu dari pusat datang dan hadir di Maluku Utara. Tentu kita ketika melihat itu, kita mengharapkan satu angin segar yang datang ke kita. Apakah PAD kita naik dari pajak hotel, ataukah apa. Kemudian juga kita menyaksikan gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun, dipotong sebesar 707 miliar. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak, kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total, dan parahnya lagi, sudah gagal, absen pula di APBD, di pandangan fraksi mengenai APBD Induk 2026. Sekarang pertanyaannya, siapa yang rugi? Anggota dewan rugi karena masyarakat rugi. Karena APBD 2026 yang sebesar 2,7 triliun ini, 78%-nya habis untuk belanja wajib operator dan gaji. Ketika APBD turun, yang paling pertama jadi korban adalah belanja modal, yaitu pembangunan jalan, sekolah, dan rumah-rumah sakit. Pak,
kita sebagai wakil rakyat, sesimpel ini saja Pak. Kita datang ke masyarakat, masyarakat minta apa, kita sampaikan dan kita perjuangkan. Kita awasi semua program pemerintah provinsi, itu saja. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya reses, masyarakat itu susah Pak Wagub. Morotai yang terkenal di dunia digital, 4 titik saya reses, influencer-influencer itu mengetahui Morotai itu secantik apa, tapi tidak ada sinyal di sana Pak Wagub. Titik blank spot di Morotai itu masih banyak. Dan saat ini APBD kita itu turun dari 3,4 menjadi 2,7. Apa hasil dari lobi-lobi pusat dan perjalanan-perjalanan ke Jakarta itu? Kita harus mengetahui bahwa gubernur mengklaim akan mendapatkan 8 triliun dari data sosial media. Beliau mengatakan 1,7 miliar. Yang diminta oleh Dinas PU itu merupakan pemborosan. Tentu ini menjadi angin segar melihat bagaimana logika gubernur dalam memandang anggaran kita yang memang kecil ini. Tapi apa yang terjadi? Beliau mengatakan beliau memiliki data 207 dari sosial media lengkap. Dan data itu sudah diberikan kepada kementerian sehingga kemungkinan kita mendapatkan angka penganggaran sebesar 8 triliun. Pertanyaan saya, di mana data 207 itu? Katanya transparansi dan good governance. Kenapa transparansi itu tidak kita temukan? Bahkan di lembaga sejajar, lembaga resmi seperti DPRD Provinsi Maluku Utara. Di mana data itu? Nihil. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita melihat wajah yang kontras Maluku Utara. Kita harus jujur bahwa ekonomi kita tertinggi, tapi anggaran kita justru dipangkas. Ini menjadi satu evaluasi penting. Kenapa saya ungkit mengenai data? Karena ketika data 700 data yang lengkap itu tidak ada verifikasinya, tidak merupakan data yang lengkap dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, maka pemangkasan itu bukan adalah nasib, tapi konsekuensi yang harus kita terima karena kita memberikan pusat data yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi pimpinan Muksin Amrin dari PKB. Silakan Pak Muksin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa turunnya TKD itu bukan cuma hanya Maluku Utara. Turun TKD itu secara nasional. Jadi bukan soal kebijakan daerah lalu kemudian APBD kita merosot jauh. Kerosotan ini atas kebijakan nasional, kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap turunnya TKD. Itu pertama. Yang kedua, tekanan fiskal kita memang cukup kuat di tahun 2006 dengan dibebani utang-utang bawaan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita harus memberikan keleluasan terhadap pemerintah daerah agar menyusun anggaran secara proporsional, menutupi lubang-lubang yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian kita harus sadar juga bahwa tekanan fiskal bukan cuma Maluku Utara, hampir seluruh Indonesia terjadi. Kita 707 dibanding dengan provinsi yang lain juga banyak besarnya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Fraksi Nasdem. Cukup satu kali. Interupsi Pimpinan. Interupsi pimpinan. Fraksi Nasdem. Ibu Najwa belum. Nasdem apa? Interupsi pimpinan. Interupsi silakan. pimpinan. Gerindra silakan Gerindra. Interupsi. Terima kasih. Interupsi pimpinan. 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 Nazatan Roka-Suba dari fraksi Gerindra. Nasdem. Pimpinan, Terakhir. perlu kita ketahui bersama bahwa kita DPRD provinsi ini memiliki 3 fungsi: pengawasan, Nasdem, penganggaran, terakhir. dan Pimpinan. legislasi. Bentar, Jadi bentar. tidak bisa dibatasi satu anggota dewan satu kali berbicara, pimpinan. Apalagi ada tanggapan dari anggota dewan dan fraksi Forum lain. ini bukan forum opera. Dengar dulu. Sebelum berbicara sudah diatur. Biar satu kali bicara, ini kan kebanyakan ini. Apa pimpinan? Ini Banyak kan orang Jadi sebelum berbicara diatur kata-katanya supaya jelas satu kali pertanyaan dan diulang-ulang. Ini tidak Nanti kalau forumnya bergerak semuanya mau ikut bergerak silakan.
Pimpinan, ini menjadi evaluasi kita bersama. Bahwa rapat paripurna ini adalah kesempatan kita anggota dewan untuk mempertanggungjawabkan peran kita di masyarakat. Jadi saya berterima kasih atas kesempatan yang kedua ini pimpinan. Semoga ke depan kita lebih banyak berpikir soal substansinya. Apa yang ini ingin kita golkan. Saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh fraksi PKB. Bahwa pemotongan TKD itu berada di seluruh provinsi Maluku Utara. Tapi ingat, Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Dan sebagian besar kita menyumbang SDA kita ke pusat. Sehingga itu menjadi hak kita. Maka pertanyaan yang paling fundamental di sini, kenapa kita dipangkas? Itu harus menjadi pertanyaan yang sama-sama kita evaluasi. Kemudian yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa tadi saya menyebutkan mengenai data. Transparansi itu belum hadir di Maluku Utara. Kita belum melihat data yang lengkap. Kita hanya menerima semua yang berseliweran di sosial media, kemudian di media-media. Oke, kita berikan anggaran, kita ketuk anggaran agar pemerintah provinsi ini mendapatkan anggaran untuk media-media nasional. Kita berikan, tapi itu harus balance. Apa yang disampaikan di luar dan apa yang dipertanggungjawabkan di dalam itu harus balance. Jadi ke depan saya memohon kepada pemerintah provinsi, berikan setiap data yang kita butuhkan ke setiap komisi-komisi dan lebih tertib terhadap data dan transparansi itu. Transparansi itu bukan ketika kita minta, tapi transparansi itu sesuatu yang bisa kita akses dengan mudah. Kita akses tanpa kita pertanyakan lagi. Mungkin seperti itu pimpinan. Semoga ke depan ini menjadi evaluasi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.